Tidak ada hak untuk menolak. Bab 43. Yos berkata, "Kamu tidak ada hak untuk menolak." "Yos, kamu jangan terlalu keterlaluan." Rasa kacau berputar di antara mereka seiring dengan ucapan Yos. Sekujur tubuh Darlene pun gemetar. Apakah ini adalah pria yang sudah dirinya cintai selama 3 tahun lebih? Kenapa sampai akhir ini juga tidak ingin meninggalkan kenangan indah untuknya, malah ingin memperlakukannya dengan begitu kejam? Kalau tidak mencintai, maka tolong lepaskan tangan. Untuk mencegah kamu menyesal, jadi aku memutuskan untuk membuat sebuah perjanjian untuk kamu tanda tangani. Kalau kamu belum menyelesaikan 3 syarat itu, suara Yos yang dingin berhenti, lanjut berkata, maka jangan harap untuk mengambil 500 juta itu. Orang yang berani menjebak Yos harus membayar semuanya. Dia tidak akan begitu baik hati melihat wanitanya sendiri mengambil uangnya dan masuk ke pelukan pria lain. Darah di sekujur tubuh Darlene pun membeku, dengan tidak percaya melihat pria yang ada di hadapannya. Dia sedang mengatakan apa? Menandatangani perjanjian. Harus melakukan 3 syarat untuk dia berikan. Kalau tidak, cek itu tidak akan cair. Kenapa? Kenapa dia tidak dari awal pergi mencairkan cek itu di bank? Dia mengira Yos bukan orang seperti itu. 3 tahun ini dia sudah salah. Dulu dia mengira paling tidak Yos juga sedikit menyukai dirinya. Sekarang, selain merasa dirinya sangat lucu, dia pun merasa putus asa. Darlene membenci kebodohan dirinya, membenci dirinya yang sok tahu, tapi dia juga tidak bisa menyerah akan 500 juta itu. Yos, ganti syarat lain. Suara Darlene sangat dingin, hatinya sudah tidak ada suhu lagi. Bagaimana mungkin ucapannya tidak dingin? Yos yang mendengar suara Darlene yang dingin ini pun mengerutkan dahi. Tiba-tiba berpikir orang yang membuat semua ini adalah wanita yang ada di pelukannya. Dia pun mengeraskan hati dan tidak ingin menyerah. Lalu berkata, "Sekarang aku hanya memiliki permintaan itu." Setuju atau tidak, Darlene bisa memutuskan. Menghadapi Yos, dia tidak pernah menang, tapi juga tidak pernah kalah dengan begitu menyedihkan. Kalau sampai akhirnya tidak memiliki harga diri lagi, Darlene mendengar suaranya sendiri. Dengan dingin menjawab, "Baik, aku setuju." Bukankah dari awal saat dia membuat perjanjian ini dengan Yos, dia sudah tidak memiliki jalan untuk mundur? Tapi, kenapa hatinya begitu sakit? Seperti ada banyak pisau yang menusuknya. Namun dia malah tidak bisa mati dan harus menahan rasa sakit ini. Saat itu, tubuh Yos yang tinggi pun membeku. Air yang ada di tangannya begitu panas hingga menyakiti kulitnya dan sampai ke hatinya. Saat Yos sadar, tangannya sudah kosong, sama seperti hatinya. Pertama kali, Yos merasa apakah keputusannya ini salah atau tidak. Darlene hanya berusaha menggigit bibirnya, tidak membiarkan emosinya tidak terkendali. Awalnya dia berjalan perlahan, dengan berhati-hati melewati orang-orang. Setelah sampai di tempat yang tidak ada orang, dia pun langsung berlari kencang. Heels setinggi 8 cm, bukan begitu mudah dikendalikan. Segera, kaki Darlene terbengkok dan terjatuh di lantai. Walaupun bukan keramik yang dingin, tapi terjatuh begitu saja tetap akan sangat sakit.
Kakinya sudah bengkak. Darlin seperti tidak merasakan apapun dan melepaskan sepatunya, memegangnya dan dengan pincang berjalan keluar. Sakit di tubuhnya bagaimana bisa mengimbangi sakit di hatinya? Sekarang dia hanya memiliki satu pemikiran, pergi, cepat pergi dari tempat yang mengerikan ini. Saat dia berjalan sampai di pancuran hotel, dia pun tidak bisa bertahan lagi. Tidak peduli tubuh ataupun hati sudah tidak bisa menahan lagi. Air mata pun terus mengalir dari sudut matanya. Menangis tanpa suara lebih menyedihkan daripada menangis keras. Darlin sudah tidak menangis sambil mengeluarkan suara. Yos adalah pengacara. Asalkan sudah membuat perjanjian itu, pasti sudah sesuai dengan hukum. Asalkan dia menandatanganinya. Dia harus melakukan sesuai perjanjian. Kalau tidak menyetujuinya, dia tidak bisa mendapatkan 500 juta untuk operasi Derek. Tapi sekarang Yos adalah pacar Jen. Yos mana boleh seperti ini. Apakah karena ingin menghukum dirinya yang mengancamnya? Apa yang harus dia lakukan? Membawa Derek melarikan diri. Tapi bagaimana dengan penyakit Derek? Darlin tahu, akhirnya dia hanya bisa menyerah. Menangis sendiri sangat menarik ya. Darlin langsung mengangkat kepala dan melihat ke arah tempat duduk istirahat yang berada tidak jauh dari sana. Ada bayangan kabur yang duduk di sana. Mendengar suaranya, sepertinya sudah duduk lama di sana. Jadi dirinya yang begitu menyedihkan sudah dilihat orang itu. Kamu masih saja begitu menyedihkan. Darlin memperhatikan kata "masih saja" yang digunakan pria itu. Apakah pria itu pernah bertemu dengannya? Tapi, kenapa dia sama sekali tidak ingat? Siapa kamu? Darlin berkata dan menyadari suaranya begitu serak. Kamu sudah lupa ya? Kamu ingin kan mentraktirku makan? Ucapan pria ini mengingatkan Darlin pada pria liar yang dia temui di depan pintu gedung. Oh, kamu. Maaf, aku kira kamu akan menelponku. Darlin tidak pernah memikirkan untuk melarikan diri dari traktiran ini. Sugi juga datang menghadiri acara. Hanya saja tidak menyukai suasana itu. Dan dia juga tidak menari. Jadi dia duluan keluar. Awalnya ingin menikmati angin. Tidak menduga seorang wanita tiba-tiba berlari ke hadapannya. Menangis sendirian, walaupun tidak menangis keras, tapi terkadang juga akan terdengar suara isak tangis. Membuatnya merasa sangat tidak asing. Bukankah itu adalah kucing kecil yang begitu kacau hari itu? Kenapa? Kali ini dia disakiti orang lagi. Benar-benar lemah. Dan Sugi sangat membenci orang lemah. Sugi berdiri, berjalan ke sisi Darlin, menunjukkan 2 jari. 2 kali. Ah? Darlin membuka mata dengan besar, terdiam melihat pria yang ada di hadapannya. Dia tidak tahu dirinya terlihat begitu menyedihkan. Seperti tatapan kucing kecil yang tidak menemukan jalan pulang, yang sudah menyentuh hati pria ini. Hanya melihat Sugi berkata, kelihatannya kamu sudah tidak bisa pulang sendiri. Kebetulan aku juga mau pulang. Atau kamu ingin pulang seperti ini? Setelah peringatan Sugi, Darlin pun menyadari dirinya sekarang ini tidak cocok untuk naik taksi. Mengangkat tangan, mengusap wajahnya. Foundationnya yang lengket. Kalau supir melihatnya, pasti akan mengira bertemu dengan hantu. Maaf merepotkanmu, Tuan. Darlin merasa dirinya sangat tidak berdaya. Pria ini sudah membantunya 2 kali, tapi dia bahkan masih tidak tahu namanya.
Namaku Sugi. Sugi sepertinya tahu apa yang Darlene pikirkan dan berinisiatif untuk mengatakannya. Terima kasih Tuan Sugi. Darlene bangkit dari lantai. Kakinya pun terasa sakit seperti ditusuk jarum. Kakinya mungkin sudah bengkak. Tapi dia tetap menahan rasa sakit itu. Perlahan berjalan mengikuti Sugi. Sugi berjalan beberapa langkah dan kembali lagi. Tidak peduli Darlene setuju atau tidak, dia langsung menggendongnya. Dengan mudah berjalan ke depan. Terlalu lambat. Darlene tidak bisa berkata. Hatinya merasa sangat berat. Memikirkan orang yang akan dihadapi malam ini, dia sudah tidak bisa memikirkan apapun lagi. Tidak menyadari kalau pria yang sedang menggendongnya ini sedang melihat dirinya. Di perjalanan pulang, Darlene menerima telepon Hendrik yang khawatir. Dengan merasa bersalah berbohong, mengatakan tubuhnya tidak nyaman, jadi ingin pulang istirahat dulu. Hendrik yang mendengar Darlene tidak enak badan pun ingin pergi melihatnya. Darlene menolak, mengatakan dia sudah bersiap-siap untuk tidur. Hendrik pun hanya bisa menyerah. Setelah menutup telepon, Darlene pun merasa tidak enak. Bagaimanapun berbohong di hadapan pria yang tidak dia kenal, dia merasa tidak enak.